Pernah kepikiran nggak, kenapa Indonesia, negara kepulauan yang indah banget ini, kok sering banget kena bencana? Jawabannya, itu terkubur jauh di bawah permukaan bumi. Ini adalah kisah tentang tarian api raksasa yang membentuk negara kita. Yuk kita bedah sama-sama? Lihat deh, ini bukan cuma gambar yang dramatis loh. Ini bisa dibilang adalah akta kelahiran Indonesia. Setiap pulau, setiap gunung, setiap jengkal tanah di negeri ini itu dibentuk oleh kekuatan api dan tekanan yang luar biasa. Dan proses ini masih terus berjalan sampai sekarang. Dia yang menciptakan, sekaligus dia yang mengancam. Dan inilah panggung utamanya, cincin api Pasifik atau The Ring of Fire. Coba bayangin, sabuk raksasa berbentuk tapal kuda yang panjangnya 40.000 kilometer melingkari Samudra Pasifik. Nah, di zona inilah 90% gempa bumi dunia terjadi. Dan coba tebak, negara mana yang letaknya pas banget di jantung zona superaktif ini? Yep, Indonesia. Oke, sekarang kita coba zoom in sedikit ya. Kita lihat kenapa posisi Indonesia ini begitu unik, sekaligus ya begitu rawan. Disinilah akar dari semua permasalahannya. Anggap aja kerak bumi itu kayak potongan puzzle raksasa yang terus bergerak. Nah, Indonesia ini kebetulan banget ada di titik pertemuan 3 potongan puzzle super besar. Lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, sama lempeng Pasifik. Ketiganya ini saling dorong, saling tubruk, non-stop. Bisa bayangin kan energi yang dilepaskan itu sebesar apa? Terus, energi sebesar itu larinya kemana? Salah satunya ya lewat ini, 127. Bukan, ini bukan nomor undian. Ini adalah jumlah gunung berapi aktif yang ada di Indonesia. Betul, Anda nggak salah dengar. Ini bikin negara kita jadi rumah bagi gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Masing-masing gunung itu ibarat kartu pelepas tekanan dari dalam bumi. Ironisnya, abu vulkaniknya juga yang bikin tanah kita super subur, yang bikin jutaan orang memilih tinggal di dekatnya. Nah, dengan posisi geografis yang spesial kayak gitu, ancamannya jadi nggak cuma satu jenis. Indonesia itu ibaratnya menghadapi paket komplit bencana alam. Jadi bisa dibilang, Indonesia itu diserang dari 2 arah sekaligus. Dari bawah, ada ancaman geologis yang datangnya tiba-tiba dan nggak bisa diprediksi. Gempa, tsunami, letusan gunung. Terus dari atas, ada ancaman hidrometeorologis yang dipengaruhi cuaca, banjir, longsor, kekeringan. Bener-bener perjuangan di 2 front. Gempa bumi itu udah kayak detak jantung rutin dari aktivitas lempeng tektonik ini. Patahan-patahan raksasa kayak Sesar Semangko di Sumatera atau Palu Koro di Sulawesi itu adalah bekas luka dari pergerakan ini. Dan yang paling penting kita sadari, gempa besar di atas magnitudo 7 itu bukan lagi pertanyaan kalau terjadi, tapi kapan. Rata-rata Indonesia bisa mengalami ini 2-3 kali setiap tahunnya. Ancaman dari atas juga nggak kalah ngeri. Karena iklim tropis, kita punya curah hujan yang luar biasa tinggi. Kalau ini ketemu sama lereng yang curam, ya jadilah longsor. Belum lagi, seringkali ini diperparah sama ulah manusia. Pengundulan hutan, drainase kota yang amburadul, ditambah efek perubahan iklim global, ancaman kekeringan dan kebakaran hutan juga jadi makin sering terjadi. Oke, kita udah lihat sebab-sebabnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling berat, tapi juga paling penting untuk kita pahami. Gimana semua ini berdampak ke kehidupan kita sebagai manusia dan juga ke lingkungan. Nah, kutipan ini benar-benar kena di intinya. Masalah utamanya adalah bencana geologis itu datangnya tanpa permisi. Ketika guncangan itu terjadi di negara berpenduduk lebih dari 270 juta jiwa, di mana banyak orang tinggal di kota-kota padat, ya hasilnya bisa sangat fatal. Nggak ada waktu buat lari saat tanah di bawah kaki kita tiba-tiba berguncang hebat. 167.000. Coba kita resapi angka ini sejenak. Ini bukan cuma statistik di atas kertas. Ini adalah jumlah nyawa yang hilang dalam satu peristiwa saja. Tsunami Aceh tahun 2004. Sebuah pengingat yang begitu menyakitkan tentang betapa dahsyatnya kekuatan alam dan betapa rentannya kita di hadapannya. Dan setelah duka kehilangan nyawa, ada dampak lain yang gak kalah berat, ekonomi. 18 triliun rupiah. Itu kerugian yang dihitung hanya dari gempa dan tsunami Palu di tahun 2018. Ini bukan sekedar soal gedung yang roboh, tapi ini soal mata pencaharian yang hilang, ekonomi lokal yang lumpuh total, dan proses pemulihan yang butuh waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Dan seperti yang bisa kita lihat di sini, dampaknya itu jauh lebih dalam dari sekedar angka-angka tadi. Ada luka psikologis yang nggak kelihatan tapi membekas lama. Ada ekonomi yang hancur, ada ekosistem yang rusak parah. Ini adalah krisis yang menyentuh semua aspek kehidupan kita. Setelah semua fakta yang mengerikan tadi, pasti muncul pertanyaan, terus gimana dong? Apa kita pasrah aja?
Nah, untungnya sekarang fokusnya sudah mulai bergeser. Bukan lagi cuma sekedar bereaksi setelah kejadian, tapi proaktif membangun ketangguhan sebelum bencana datang. Dan kuncinya adalah ini, nggak ada satu solusi ajaib, nggak ada satu peluru perak. Untuk menghadapi ancaman yang sekompleks ini, pendekatannya harus holistik, harus menyeluruh. Sebuah strategi yang menggabungkan teknologi, kebijakan pemerintah, alam, dan yang paling penting, manusianya. Inilah wujud dari pendekatan holistik itu, yang dibangun di atas 4 pilar utama. Pilar pertama, teknologi. Kita pasang sensor gempa dan buih tsunami untuk memberi kita detik-detik berharga buat evakuasi. Kedua, kebijakan yang kuat. Aturan tata ruang yang benar dan standar bangunan tahan gempa yang wajib. Ketiga, kita minta tolong lagi sama alam. Tanam kembali hutan bakau sebagai benteng alami di pesisir. Dan pilar keempat, yang paling krusial, pemberdayaan masyarakat. Karena teknologi secanggih apapun nggak akan ada gunanya kalau warganya nggak tahu harus berbuat apa. Dan yang jelas, tantangan sebesar ini nggak bisa dihadapi sendirian, perlu ada kolaborasi. Di tingkat global, kita kerjasama dengan negara lain untuk berbagi teknologi dan sumber daya. Tapi yang nggak kalah penting adalah kolaborasi di tingkat lokal. Ini soal menggabungkan data satelit yang canggih dengan kearifan lokal. Contohnya seperti SMONG di Simuloe, sebuah pengetahuan turun-temurun tentang tanda-tanda tsunami yang menyelamatkan ribuan nyawa waktu bencana 2004. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan besar di awal. Menghadapi kekuatan alam yang sebegitu dahsyat, apa sih kunci sebenarnya untuk bertahan hidup? Tinggal di cincin api ini kan takdir geografis kita. Mungkin kunci sejatinya bukan cuma soal membangun tembok yang lebih kokoh atau sensor yang lebih canggih. Mungkin kuncinya ada di dalam diri kita. Membangun pemahaman, membangun kesiapsiagaan, dan yang terpenting, membangun rasa hormat yang mendalam terhadap kekuatan alam yang telah membentuk dan akan terus membentuk bangsa ini.